Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil umurana fid dunya wal akhirah. Baik ibunda rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita, yakni tadabbur Al-Quran. Sebelum kita mulai, sama-sama kita mengucapkan kalimat basmalah, kemudian berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, terakhir materinya sampai mana? Terakhir ayat keempat, berarti kita masuk ayat kelima. Ya. Surah ini insyaallah sudah hafal semua? Sudah ya. Yang juz 30 selesai, coba tunjuk tangan bunda. Masalah kuat atau tidaknya nanti. Yang sudah pernah dihafal. Sudah, Umi sudah? Sudah. Bu Leni? Insyaallah. Memang perlu dimurojaah terus bunda. Kalau merasa diri kita itu malas beribadah ya, entahkah itu dalam tilawah, sholat dan sebagainya, kita harus menempelkan diri kita kepada guru. Itu salah satu untuk menghindari sifat malas itu. Seperti menghafal, kalau tidak ada guru, tidak termotivasi dia untuk mengulang kembali. Caranya dia harus berguru. Setidaknya dengan adanya guru itu, dengan sistemnya, dengan metodenya, dengan PR dan lain sebagainya, membuat dia mengulang kembali hafalannya. Nah, iya kan? Udah. Kalau dulu yang namanya berguru sudah pasti ngulang lagi gitu kan. Ya, tapi kalau udah selesai berguru sudah tuh. Selesai semuanya. Ya. Baik. Kita masuk ayat kelima dalam surah Al-Balad. Di ayat sebelumnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah, berada dalam kesulitan. Sudah kita jelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, kodrat mereka pasti akan selalu menemui kesulitan, pasti akan menemui kesusahan, ya, pasti akan mendapatkan rintangan. Solehkah manusia itu, burukkah akhlaknya, tanpa pandang bulu, setiap manusia pasti akan menghadapi atau menemui masa sulit dalam hidupnya. Ini yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya bunda. Maksud dari laqad khalaqnal insana fi kabad. Baik, sekarang kita masuk ayat kelima. Perhatikan ayat kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu, apakah dia mengira, allan yaqdiru, bahwa tidak ada alaihi ahad, mohon maaf,
bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Nah, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Kita pahami bahwa terlebih dahulu konteks ayat ini ditujukan kepada pemuka kafir Quraisy dan siapa saja yang sampai saat ini dirinya masih merasa hebat. Nah, ini dulu Bunda, konteksnya ditujukan kepada pemuka-pemuka kafir Quraisy yang memiliki sifat angkuh, sifat sombong karena jabatan mereka yang tinggi, harta mereka yang banyak. Ya, mereka angkuh dan sombong. Namun jangan tujukan kepada mereka saja, tujukan kepada siapa saja yang sedang atau mendengar ayat ini, yang sedang membaca atau mendengar ayat ini, ya. Siapa saja yang merasa dirinya hebat, maka dia masuk dalam peringatan ayat ini, ya. Allah bertanya, Bunda, apakah dia yang telah diciptakan kodratnya akan selalu berada dalam kesulitan itu? Itu maksudnya. Kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya, apakah dia yang telah diciptakan kodratnya akan selalu berada dalam kesulitan itu, mengira dirinya kuat atau berkuasa sehingga tak ada satupun yang berkuasa atas dirinya? Nah, kalau begitu jawabannya apa? Apa jawabannya, Bunda? Apakah manusia, Allah bertanya, apakah dia, maksudnya ditujukan kepada kita semua, Bunda, mengira bahwasanya tak ada yang berkuasa satupun atasnya? Maka jawabnya tidak, kan? Nah, sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, setinggi apapun jabatannya, pasti ada yang berkuasa atas dirinya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apa buktinya, Bunda? Kalau kita memang berkuasa atas diri kita, kalau kita memang berkuasa atas diri kita, tak sedikit pun kita mau mendapati kesulitan, ya kan? Tapi faktanya kesulitan itu tak bisa kita hindari. Itu menunjukkan bukan kita yang berkuasa atas diri kita, melainkan adanya Sang Maha Kuasa yang menguasai diri kita. Ya. Apa buktinya? Kalau Allah sudah sesatkan seorang hamba, tak satu pun bisa memberikan petunjuk. Sebaliknya, kalau Allah sudah memberi petunjuk, tak satu pun manusia yang bisa menyesatkan. Ya, kalau begitu, tidak ada cara lain kecuali kita mesti menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti mengikuti hukum Allah, karena sesungguhnya yang berkuasa mutlak atau sepenuhnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi berbeda dengan para pemuka kafir Quraisy. Mereka menganggap yang berkuasa atas diri mereka itu ya diri mereka sendiri. Jadi kalau ada orang yang sampai saat ini merasa dia bisa melakukan sesuatu tanpa ada satupun yang menghambatnya, tanpa ada satupun yang merampasnya, ya 11-12 lah dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Nah, kalau kita introspeksi, Bunda, sebelumnya, saya sudah berusaha, ya Allah, belajar. Tapi kok nggak dapat-dapat ya? Itu menunjukkan apa? Bukan kita yang berkuasa atas diri kita. Setiap hari saya sudah berusaha untuk menjemput rizkimu, tapi belum saya dapatkan. Itu menunjukkan kita bukan berkuasa atas diri kita. Rasanya 100 kalilah Ustadz saya mengulang satu ayat dalam Al-Quran, tetapi tak hafal-hafal. Nah, kalaupun hafal, cepat hilangnya. Oke, kalau begitu, kita bukan berkuasa atas
diri kita. Kalau kita berkuasa atas diri kita, kita ingin bahwa setiap yang kita hafal itu kuat hafalannya. Tanpa harus diulang pun tetap kuat hafalan itu. Ya. Dan ini juga kita lihat ke belakang lagi Bunda. Berusaha kita untuk hidup sehat, ya tetap pada akhirnya sakit kan? Walaupun 1 juta vitamin anaknya setiap minggu, tapi anak itu pula yang paling banyak sakitnya. Nah, makan buah, makan ini dan lain sebagainya tetap juga sakit. Tapi ada orang yang nggak pakai baju, pakai celana pendek, nggak pakai sendal, makannya dari tong sampah, sehat dia, tak ada tempat bertuduh, ya. Nah, dari situ, bahwa yang menghidupkan saya Allah, yang membuat saya sakit Allah, yang menyehatkan saya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhid kita Bunda, ini akidah kita. Ya ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahada. Jadi yang lahir dari dari ayat ini yang bisa kita ambil intisarinya adalah bahwa tidak ada cara lain. Kita mesti tunduk dengan hukum Allah. Kalau bahasa kami di Medan, jangan sok paten jadi manusia. Jangan sok paten ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ayat ke-6. Nah, di ayat ini Bunda, Allah melukiskan sifat buruk orang-orang musyrikin Makkah. Tadi sifat angkuh dan sombong. Mereka merasa bahwasanya tidak ada yang berkuasa atas diri mereka. Yang kedua, Allah kembali melukiskan sifat buruk orang-orang musyrikin Makkah, yang dengan angkuhnya selalu mengatakan, yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah, dia mengatakan, ahlaktu, aku telah menghabiskan, malan, harta, lubada, yang banyak. Lubada itu bulu, bulu yang tumbuh lebat di leher singa. Paham ya? Lubada, bulu yang lebat yang tumbuh di leher singa. Pernah lihat singa Bunda? Nah, itu kan di lehernya ada bulu yang lebat. Itu kinayah dari makna banyak ya. Jadi bahasa Al-Quran itu indah sekali ya. Kalau kita melihat susunan-susunan dalam Al-Quran itu, supaya indah kerangka hurufnya, tapi maknanya itu tidak melenceng atau sesuai. Kalau kita melihat wadduha wallaili idza saja, ujung-ujungnya kan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Coba Bunda buka surah Al-Kahfi itu dari awal sampai akhir tanwin semua. Qayyima, wajah, sampai ke bawah nanti. Nah, baik. Nah, apa maksud dari ayat ini? Kalau bahasa kitanya Bunda, Allah mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ini bahasa kitanya begini, aku telah membeli budak yang sangat banyak. Aku telah belanja ini dan itu. Aku telah pergi ke sana dan ke sini. Ya. Hanya dengan satu tujuan. Apa itu? Untuk menunjukkan bahwasanya hartanya tak habis-habis. Hartanya banyak. Nah, ini sifat orang-orang musyrikin Makkah yang senang belanja. Ibu-ibu senang belanja? Senang healing? Nah, boleh
belanja, boleh pergi sana kemari, boleh. Ya. Tapi jangan sampai ada apa namanya? Niat di dalam hati itu bahwa sebenarnya semua yang aku lakukan ini untuk menunjukkan aku orang kaya. Satu, hartaku banyak. Setelah aku pergi ke sana kemari, belanja sana di sini, hartaku nggak habis-habis. Jelas. Mirisnya, gaya hidup ini Bunda menjangkiti kaum muslimin. Apa contohnya Ustadz? Jawabnya, buat pesta besar-besaran selama 3 hari 3 malam hanya dengan satu tujuan, untuk menunjukkan dia orang hebat. Nah, untuk menunjukkan dia orang hebat. Untuk menunjukkan bahwasanya hartanya banyak. Banyak kaum muslimin yang seperti itu. Ya, koleksi mobil sana sini, barang-barang antik dan lain sebagainya. Rumah sudah ada. Ya, aset sudah banyak, tapi ditambah terus ditambah. Hanya dengan satu tujuan, untuk menunjukkan dia itu orang hebat. Dia itu orang kaya. Nah, ini sifat orang-orang musyrikin Makkah. Ya. Jadi Bunda kalau beli baju, tujuannya untuk apa? Ayo, jangan sampai salah niat. Kalau sampai ada niat itu bahwasanya uangku banyak, setiap pekan baju baru, itu sama tuh dengan orang-orang musyrikin maka buat pesta. Kenapa buat pesta besar? Jawabnya, malulah kalau pesta kecil. Ayah orang hebat. Kesana dia larinya Bunda. Bukan dalam bentuk wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan rezeki yang banyak kepada dia, maka sedekahnya juga banyak. Bukan kesana lagi larinya, tapi malu saja, karena dia orang hebat. Banyak menjangkiti kaum muslimin. Iya. Maka kita lihat Bunda, luruskan niat Bunda, bahwasanya kita beli baju itu untuk apa? Sebagai bentuk rasa syukur. Syukur Bunda apa? Kalau dapat uang beli baju. Baju itu digunakan untuk apa? Tampakkan bahwasanya inilah Islam itu. Nggak suka yang kotor-kotor, nggak suka yang kusut, bajunya nggak itu-itu saja. Jangan pula dipahami nanti kalau kayak gitu setiap hari ngaji itu saja bajunya. Kenapa? Juhud. Nah, itu salah Bunda. Ya. Baik. Tapi kalau kita melihat redaksi yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini Bunda, coba perhatikan. Ahlaktu ya, ahlaktu. Ahlaktu itu terambil dari kata halaka. Ya, halaka. Halaka itu maknanya hancur, hilang, afwan, hilang, celaka, atau binasa. Ini dari sisi bahasa. Apa maksudnya? Begini, Bunda. Ketika Allah melukiskan sifat orang-orang musyrikin Makkah itu yang telah menghabiskan ya, habis ya, harta yang banyak, Allah gunakan kalimat halaka. Dari kata halaka inilah terbentuk kata ahlak tuh. Aku telah menghabiskan, aku telah menghancurkan, aku telah menghilangkan, aku telah mencelakakan, aku telah membinasakan. Itu maksudnya. Begini, kaidahnya begini Bunda. Sesuatu harta
yang dibelanjakan. Oke? Saya ulang kembali, harta yang dikeluarkan atau dibelanjakan atau didistribusikan pada sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan akhirat, maka Al-Quran menggunakan halaka. Hilang begitu saja. Artinya apa? Tidak mendatangkan kebaikan untuk kehidupan akhiratnya. Ya, apa manfaatnya kalau tujuannya hanya sebatas foya sana, foya sini, jalan sana, jalan sini? Ada kebaikan akhiratnya? Nggak ada. Hanya untuk menunjukkan dia orang hebat, hanya untuk menunjukkan dia orang kaya, hartanya nggak habis-habis, maka disebutlah harta itu apa? Binasa. Tapi, Bunda, ketika sumber harta itu halal, oke? Sumber harta itu halal dan didistribusikan pada sesuatu yang baik, dengan kata lain mendatangkan kebahagiaan, manfaat untuk kehidupan akhiratnya, maka Al-Quran menggunakan kata nafaqah. Dari kata nafaqah ini terbentuklah kata infak. Nah, Bunda, infak. Kalau infak itu sumber hartanya mesti halal. Ya, ketika dia didistribusikan pada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat untuk kehidupan akhiratnya, maka dia disebut telah berinfak. Nah, ini tadaburnya, Bunda. Kalau kita tidak tadaburi, ya biasa saja kita memahami ayat ini. Ya. Nah, karenanya seorang suami wajib dia memberikan harta yang halal kepada istri dan anak-anaknya. Ya, itu yang disebut dengan infak. Tapi kalau sumber harta yang diberikan walaupun tujuannya baik, dia berikan kepada istri dan anaknya, tapi sumber hartanya itu tidak baik, itu bukan disebut dengan infak, Bunda. Ya, tidak disebut dengan infak. Ya. Dari kata infak ini nanti terbentuklah kata nafkah. Nafkah. Berarti ketika suami memberikan hartanya kepada istri dan anaknya, berarti suami itu sedang berinfak. Jangan dibedakan, Ustadz, janganlah berinfak. Itu kan kewajiban suami. Paham, Bunda? Itu kan kewajiban suami, nggak enak kali. Itu kan kewajiban suami. Mestinya harus itu nafkah, bukan infak. Nafkah sama infak itu sama. Infak itu kata kerja, nafkah itu masdarnya. Suami menafkahkan hartanya kepada istrinya, berarti itu infak. Suami telah berinfak kepada istri dan anaknya. Cuman yang namanya infak itu dikhususkan pada materi, ya, materi, gelang, cincin, kalung, uang, rumah, mobil, itu infak. Tapi kalau senyum, berbuat baik kepada istri dan anak, bertutur kata yang baik dan lain sebagainya, itu disebut dengan sedekah. Wujudnya, ada wujudnya materi, Bunda. Tas, itu namanya disebut dengan infak. Dan memang wa'ashiruhunna bil ma'ruf, memang diperintahkan bagi seorang suami itu untuk totalitas, ya, totalitas dia bersikap baik kepada keluarganya dalam hal apapun, baik itu dalam hal bertindak, berbicara, bahkan dalam hal memberi materi, itu dia mesti totalitas. Nah, cuman balik sekarang sama orang loyal dia, sama istrinya enggak gitu.
Kalau bandari temannya, silahkanlah, ambil aja. Tapi kalau istri, jangan, mahal kali itu. Itu salah bunda, salah dia dalam memahami agama atau minimnya pengetahuan dia tentang konsep keluarga Islam. Ya. Itu juga perlu dipelajari, ya, hukum keluarga Islam. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Ada bunda? Jelas? Perempuan yang bekerja berarti infak juga ya, Iya. Perempuan yang bekerja infak juga. Kan yang dia berikan kepada suami atau anaknya itu disebut juga infak. Tapi kewajiban itu tidak dibebankan kepada istri. Itu saja wajib atau tidaknya. Tapi sebenarnya apa yang diberikan oleh istri kepada suami dan anaknya bisa disebut dengan infak. Ya. Nah, kalau disebut dengan sedekah, sebenarnya sedekah itu mencakup semuanya kan. Berarti termasuklah di dalamnya infak. Nah, itu dia. Cuman kan kewajiban itu dibebankan kepada suami. Nafkah itu bunda dibebankan kepada suami. Sehingga suami yang tidak menafkahi istri dan anaknya dalam Islam, istri itu berhak memilih di antara dua perkara. Satu, khulu, menggugat cerai, dan itu dibolehkan. Yang kedua, memilih bertahan. Tapi dengan catatan, ketika dia bertahan, yang muncul dari pernikahan itu tetap kebaikan, bukan dosa. Tak selamanya bertahan itu bunda baik. Paham ya? Saya ulang, tidak selamanya bertahan itu baik. Kenapa? Kalau dengan bertahan yang lahir dari pernikahan itu dosa, di mana kebaikannya? Dia tidak bisa bersikap baik lagi kepada suaminya. Dia tidak bisa memandang suaminya dengan baik. Ucapannya yang pandangannya yang sinis, ucapannya yang buruk. Iya kan, gara-gara apa? Ya gara-gara banyak hal-hal yang tidak dia sukai dari suaminya. Tapi nggak mau bercerai. Nah, menganggap dia bahwasanya bertahan itu baik. Paham ya? Nah, itu salah. Kalau memilih bertahan, maka ikut semuanya. Sabarnya, tetap berbuat baiknya. Untuk apa dibertahankan kalau ternyata yang lahir dari pernikahan itu dosa? Buah dari pernikahan itu kan kebaikan. Iya kan? Buah dari pernikahan itu kebaikan. Maka namanya pertanyaan personal nih. Nah, jadi ada yang bertanya, Ustadz, suami saya itu, saya saat ini sedang berada di luar negeri. Kemudian setelah itu tanpa sepengetahuan saya, suami saya poligami. Tanpa sepengetahuan saya, suami saya poligami. Kemudian dia menafkahi saya secara lahir tapi tidak secara batin. Bagaimana sikap saya, Ustadz? Nah, ya kan. Kemudian yang kedua, dia bertanya, Ustadz, apakah talak itu secara otomatis jatuh apabila di awal saya mensyaratkan suami saya agar tidak poligami? Apakah otomatis? Kita jawab. Jawaban yang pertama,
bahwasanya sepanjang suami tidak mentalak istrinya, talak tidak otomatis jatuh. Sepanjang suami tidak mentalak istrinya, talak secara otomatis tidak jatuh. Ya, walaupun tidak berhubungan sama sekali. Ya, hanya saja seorang istri ketika kewajiban suami itu tidak ditunaikan, kewajiban suami tidak ditunaikan, seorang istri itu berhak memilih. Dia ingin bertahan, satu, atau ingin menggugat cerai suami. Atau dengan cara meminta kepada suami untuk menceraikannya. Itu bisa, boleh dalam Islam. Nah, adapun yang kedua, kalau syaratnya itu disepakati bersama, apalagi dicantumkan dalam sighah taklid, ya, itu sebahagian ulama mengatakan secara otomatis pasakh, otomatis cerai. Umpamanya istri sudah mensyaratkan, aku mau menerima engkau menikahiku, tapi dengan syarat setelah kita menikah abang tidak boleh poligami ya. Nah, disepakati bersama, kemudian tertulis, kemudian ditanda tangan di atas materai, itu boleh. Tapi kalau tidak ada kesepakatan bersama, tak boleh, tidak otomatis cerai. Tapi boleh istri menggugat cerai suami, boleh. Untuk apa? Untuk kemaslahatan, karena dia tidak bisa lagi bersikap baik atas yang dilakukan oleh suaminya. Kemudian nih, pertanyaan ibu itu yang ketiga, Ustadz, dia tanpa sepengetahuan saya, beliau di luar negeri kan, tanpa sepengetahuan saya, apakah boleh? Apakah boleh? Jawabnya boleh, karena suami itu poligami tidak harus mendapatkan izin dari istri. Tapi ini yang sering disalahgunakan oleh lelaki. Dia diperintahkan untuk menyampaikan hajatnya kepada istrinya. Izin atau tidak izin, dia boleh poligami. Itu paham ya? Bukan nikah sembunyi-sembunyi. Nah, dia harus memberikan kabar, saya mempoligami. Tak izin, boleh. Nah, itu dia. Tapi dia harus diperintahkan. Ini sekarang banyak nih, gara-gara status memahami harus tanpa izin, pergi istrinya, udah ada orang kedua di rumah. Nah, itu yang salah nih. Ini yang perlu diluruskan ya, yang perlu diluruskan. Baik, ini kok cerita ke sana nih. Ya. Lagi marah nih, apalagi kasus siapa tuh? Inara itu. Saya sudah sampaikan saya sudah sampaikan tuh di TikTok markas saya gitu kan. Nggak boleh. Seorang janda itu wajib dia menikah dengan wali. Tapi harus melalui persetujuan dirinya. Tidak melalui persetujuan wali. Tapi seorang gadis, dia mesti melalui persetujuan walinya. Kan beda konteksnya, Bunda. Tapi Inara Rusli itu menganggap bahwasanya tanpa wali. Salah. Syarat rukun nikah itu kan ada wali. Bahkan dalam Islam, Ustadz, kapan secara otomatis cerai itu jatuh tanpa harus suami mentalak istrinya? Satu, suami murtad, itu otomatis cerai itu, tanpa harus menunggu talak saya, tanpa harus menunggu tuh. Kalau sudah suami murtad atau istri demikian pindah agama, itu otomatis cerai. Yang kedua, di pertengahan pernikahan dia baru tahu bahwasanya pasangannya itu ada hubungan nasab dengan dirinya. Nah, itu otomatis cerai. Dan yang ketiga, dalam pernikahan itu tidak ada wali atau tidak ada saksi, otomatis cerai, batal pernikahannya. Dan yang keempat, di pertengahan jalan
ternyata diketahui pasangannya itu memiliki penyakit kusta atau penyakit-penyakit lainnya seperti impoten yang dia sembunyikan dari awal. Nah, kalau mengikut Imam Hambali, itu kalau meninggalkan sholat fardu, fasakh. Nah, kalau suaminya meninggalkan sholat fardu, fasakh, otomatis cerai. Kalau ikut imam maka kalau begitu kita tidak ke sana, Bunda. Tapi apa yang disampaikan Imam Hambali itu menunjukkan jangan meremehkan sholat fardu. Ya, karena menurut beliau konsekuensinya fatal sekali kan. Ya, kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat fardu tanpa adanya uzur, dia sudah keluar dari Islam menurut Imam Hambali. Berarti boleh kita nikah dengan orang kafir? Nggak boleh. Dia kan sudah keluar dari Islam. Ya, baik. Nah, oke. Cocok nampaknya buka konsultasi keluarga saya nih. Iya. 10-20 pasangan. Saya tidak buka secara resmi, tapi beberapa keluarga sudah datang ke markas. Sudah beberapa keluarga yang datang ke markas yang minta, saya bilang kalau ingin, suami saya di Jakarta, saya sekarang di Pekanbaru, kami sudah memang rasa-rasa ingin memilih untuk berpisah nih, bisa bantu kami apa solusinya, itu kan gitu kan. Kita bilang nggak boleh salah satu, percuma saya sampaikan ke ibu kalau suami nggak paham, harus datangkan kedua-duanya. Nah, itu kan kita ajak muhasabah kan, ya kan, apa tujuannya, apa alasannya. Kadang-kadang yang membuat itu tidak ada keterbukaan, malu menyampaikan hajatnya kepada pasangannya, dia lebih terbuka kepada gurunya. Nah, sehingga gurunya itu yang menyambungkan lisan kepada yang lain. Itu masalah yang miskomunikasi sebenarnya. Sejauh ini kita menyelesaikan itu, apa keinginan ibu kepada suami, dengarkan gitu kan, apa keinginan bapak dari istri bapak, sampaikan ini baru terus terang. Nah, kalau nggak gitu nggak terus terang. Ya, terus terang, kemudian kita sampaikan bagaimana pandangan agama, apa nasihat Islam, konsekuensi dari ini. Baik, kita lanjutkan. Agak panas nampaknya. Lalu kita lihat ayat setelahnya, Bunda. Lalu Allah ingatkan beberapa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, ya. Sekaligus beberapa ayat setelahnya ini sebagai bentuk teguran atas keangkuhan mereka. Ya. Allah berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain." Bukankah kami telah menjadikan baginya sepasang mata? Allah ingatkan. Allah ingatkan, Bunda, Ayah sabu. Oh, ayah sabu? Iya, ya. Iya. Tinggal ayatnya, Bunda. Bentar. Ayah sambung. Ayah sabu. Iya, ya. Ayah sabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Kembali lagi seperti ayat sebelumnya. Kalau Allah bertanya, apakah tidak ada yang berkuasa atas dirinya? Jawabnya, tidak. Lagi-lagi Allah bertanya, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Jawabnya apa? Tidak kan?
Artinya dengan kata lain pasti ada yang melihatnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maksudnya. Apa yang menjadi sebab manusia itu mudah sekali melakukan dosa? Tidak tertanam secara mendalam perasaan merasa dilihat oleh Allah. Iya kan? Kenapa dia nggak buat dosa di depan temannya? Jawabnya apa? Dilihat oleh temannya. Oke, penglihatan Allah dengan penglihatan manusia sama? Tidak. Allah itu maha melihat. Tapi kenapa begitu mudah dia berbuat maksiat? Padahal dia tahu Allah itu Al-Alim. Allah itu Al-Khabir. Jawabnya, belum tertanam keimanannya yang kuat. Bahwa apa saja yang dia lakukan dalam hidup ini, itu dilihat oleh Allah. Orang kalau sudah benar-benar merasa dilihat oleh Allah, dalam sholat pun dia berhati-hati melapaskan zikir-zikir itu. Kenapa? Memang tak ada yang mendengar saya membaca Allahu Akbaru kabira, tapi engkau lihat ya Allah. Sehingga dia membaca zikir atau doa-doa dalam sholat itu dengan khusyuk. Saat sendiri, dia tetap menjaga ucapannya, dia tidak tetap menjaga perbuatannya. Kenapa? Tertanam rasa yang kuat dilihat oleh Allah. Masalah kita ini bukan kurangnya ilmu, kurangnya perasaan. Kalau ditanya Allah itu Al-Alim, iya. Allah itu Al-Khabir, iya. Allah itu Al-Hakim, iya. Allah itu Ar-Razak, iya. Tapi masih khawatir saja dengan masa depan. Tapi masih mudah saja berbuat maksiat. Tapi belum lagi diluruskan niat itu. Padahal apa yang tersimpan di dalam hati juga Allah tahu kan. Kenapa nggak diluruskan niat itu? Jawabnya, perasaan merasa dilihat oleh Allah itu belum. Maka ketika Allah menyebut iman-iman di dalam Al-Quran itu, Bunda, itu maksudnya itulah orang yang beriman itu. Hakikat orang yang beriman itu. Karena kalau bicara merasa dilihat oleh Allah itu kan pengaruhnya pada apa? Iman kan? Pada iman. Ya, kalau imannya bermasalah, ya pasti bermasalah ibadah-ibadah yang lain. Coba kalau kita merasa, Bunda, bahwa setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini itu dicatat oleh malaikat pencatat amal sebelah kanan dan kiri. Gimana? Mau kita nyontek? Ngopek? Mau? Enggak. Tapi kalau dilihat guru, takut. Padahal sejak awal malaikat tuh di situ loh. Jadi masa kalau sesuatu itu mesti terlihat, ya untuk apa iman? Munculnya rasa takut setelah dilihatkan neraka itu, untuk apa iman? Untuk apa iman kalau ternyata baru takut setelah Allah tampakkan neraka? Nah, kalau begitu semua orang akan memeluk agama Islam. Semua orang akan beriman, Bunda. Dilihat tuh, setiap orang yang sakaratul maut, ya kan, dipukul wajahnya, dipukul punggungnya. Kan itu tuh. Dilihat oleh orang kafir. Oh, begitu rupanya ya kalau selain Islam matinya. Nah, masuk Islam lah. Jadi kita butuh, kalau gitu fokus kita apa, Bunda? Iman. Fokus kita iman. Kita ngaji ini tujuannya hanya untuk mengupgrade iman kita. Ya. Kita lanjutkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada mereka, ya, beberapa nikmat yang telah Allah anugerahkan. Dan ini juga sekaligus sebagai bentuk teguran atas mereka, ya. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan baginya sepasang mata? Yang menganugerahkan mata siapa, Bunda? Allah. Apa fungsi mata? Melihat.
Oke, sudah selesai. Yang kedua, walisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikannya, memberikan kepadanya apa? Lidah dan sepasang bibir, syafatain. Ya. Fungsi lidah dan bibir apa? Berbicara. Ya, berbicara Bunda. Secara umum berbicara. Apa saja yang dibicarakannya itu nanti. Ya kan, bicara yang baik itu apa? Ngomong yang baik itu ya zikir, baca Al-Quran, nasihat, dan lain sebagainya. Tapi fungsinya adalah secara umum berbicara. Ya, makan dan minum. Baik. Ada bibir tapi nggak ada lidah gimana? Bisu. Ada lidah tapi nggak ada bibir. Coba bayangkan dulu Bunda. Coba bayangkan dulu gimana ada lidah nggak ada bibir. Baik. Yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Ini tujukan kepada kita semua Bunda, ya. Allah kasih kita sepasang mata. Kemudian Allah anugerahkan kita lidah dan sepasang bibir. Kalau satu bibir gimana? Nah. Kemudian yang ketiga, wahadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Apa dua jalan itu? Nah, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Maksudnya Bunda gini, Allah telah jelaskan mana jalan kebaikan dan keburukan kepada mereka melalui diutusnya Nabi, ya, dalam menyampaikan Al-Quran. Setelah Allah utus Nabi, Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan Al-Quran kepada umatnya, sehingga umatnya tahulah mana yang baik dan mana yang buruk. Kan ketika Allah utus Nabi, Allah sampaikan langsung ayat Al-Quran itu kepada orang-orang musyrikin Makkah kan, sehingga mereka tahu, ini loh yang baik kata Nabi kan, ini loh yang buruk. Mereka tahu kan? Nah, mestinya Bunda, dengan semua anugerah ini, mereka bersyukur. Tapi kok malah kufur gitu? Sekarang merasa nggak kita mata itu nikmat? Apa harus buta dulu baru terasa mata itu nikmat? Enggak kan? Tapi memang iyalah manusia ini. Kalau sudah tiada, baru terasa. Nah, jadi kalau sudah tiada baru terasa. Ya sama halnya dengan kita kan. Ya Allah, apalah nggak dari dulu saya menjaga, peduli dengan kesehatan saya. Sekarang udah encok, baru lagi umur setengah abad. Nah, biar agak terasa sedikit. Kalau 50 tahun masih merasa muda gitu. Nah, kalau setengah abad biar terasa tuanya Bunda. Ya, iya kan? Sekarang kenapa ya dari dulu saya nggak belajar serius ya? Cobalah dari dulu saya belajar serius. Nggak kayak gini saya. Apa tekopoh apa bahasanya itu? Tegopoh-gopoh ya. Belajar itu gitu kan. Kan menyesal kan, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah, lebih baik sadar daripada tidak sadar sama sekali. Ya, baik ya. Jadi kembali lagi, mestinya dengan semua anugerah ini disikapi dengan rasa syukur ya, tapi mereka sikapi dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini logika berpikirnya Bunda. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala membutakan kita, membuat kita bisu, atau tidak memberikan penjelasan kepada kita mana yang membuat kita berhasil, mana yang tidak. Kira-kira ada nggak yang mau menjadi rekan bisnis kita? Ada orang yang mau jadi rekan bisnis dia. Kalau dia ngomong nggak bisa, mata buta.
Nggak ada, Bunda. Jadi karena dia punya mata, karena dia bisa berbicara, karena dia tahu Allah berikan dia ilmu, maka dia banyak banyak dipanggil, banyak dijadikan rekan bisnis, teman kerjanya banyak dan lain sebagainya. Iya kan, karena anugerah ini yang utama dulu, Bunda. Nah, ya. Gimana mau MC kalau bisu? Pidato. Nggak bisa kan? Baik. Jadi, karena ada mata, bisa berbicara, ada pengetahuan, kita jadi orang hebat kan? Nah, kita jadi orang hebat. Baik. Jadi, kalau begitu, kita butuh Tuhan. Itu harus ditanamkan. Kita butuh Tuhan. Ya. Tapi ternyata apa? Mereka menganggap nggak butuh Tuhan. Apa buktinya? Malah mereka musuhi. Nah, disitulah letak kesalahannya orang-orang musyrikin Makkah. Baik. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini ada yang tanyakan? Jadi ada alasan kita untuk tidak bersyukur dalam hidup ini? Enggak ada. Bersyukurlah dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun. Ya, Bunda. Tapi syukur itu jangan salah diterjemahkan. Inti dari syukur itu adalah menggunakan semua nikmat yang Allah anugerahkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Itulah inti syukur. Nah, ya. Sudah bersyukur, sudah Ustadz. Nah, tapi mata masih nonton drama. Sudah bersyukur, mulutnya sudah, tapi masih mencela, masih sumpah serapah. Ya, mengungkapkan rasa syukur itu mudah, merealisasikannya. Nah, maka diingatkan oleh para asatiz ya bahwasanya di awal itu kita datang kemari, Bunda, itu berbagai masalah. Diingatkan kembali bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Dibukalah dengan diingatkan, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu. Memang tidak ada alasan kan untuk tidak bersyukur. Nah, ya, apapun masalah yang kita bawa saat ini, ya tetap bersyukur. Baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Ini agak panjang, Bunda, karena ayat seterusnya itu sambung menyambung, ya, berkaitan, dengan kata lain terpisah, ya. Satu tema, bisa dibilang dua tema lah. Falak tahamal itu tema yang lain, ya, tema yang lain. Nanti pada ayat ke-10-nya Allah ingatkan kepada orang-orang kafir. Setelah Allah menganugerahkan kepada mereka dua jalan, mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk, Allah sampaikan yang mana yang jalan baik itu. Allah sampaikan. Allah beri nanti penjelasan kepada kita. Jalan-jalan yang baik itu apa? Nah, betapa sayangnya Allah kepada kita, Bunda. Ya kan? Dia tegur, dia berikan nasihat, dia berikan solusi. Nah, dia berikan solusi. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Biar sikit tapi masuk. Nah, tapi jangan sampai udahlah sikit tak masuk-masuk. Nah, di awal Bunda sudah kita doakan, ya.
Makanya kita berdoa selalu kan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Kadang Allahumma faqihna. Kan enggak Allahumma faqihni. Allahumma faqihna. Ada? Silahkan Bunda. Hari Sabtu. Nah, jadi yang bersyukur itu susah juga ya Ustaz ya. Hah? Memang di perjalanan tuh kita rasa-rasa bersyukur tapi masih banyak kemaksiatan yang dilakukan, misalnya masih ada mencelanya, masih ada mengeluhnya, itu berarti kan belum sampai ke ya memang harus dimulai dengan riyadhah, latihan terus menerus Bunda. Nggak bisa lah langsung mantap saja iman itu kan. Dia berproses, dia pelan-pelan. Bagaimana agar menumbuhkan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kan itu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan furqan. Furqan itu apa? Tahu dia mana yang baik dan mana yang buruk. Bukan hanya itu, Allah beri kekuatan kepada dia agar dia mampu melaksanakan yang baik-baik dan meninggalkan yang buruk. Caranya bagaimana? In tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah. Berarti ya kita harus memaksakan diri untuk di awal-awal melaksanakan semua perintah Allah. Pelan-pelan, tanpa kita sadari Bunda, ketika kita bertakwa kepada Allah, banyak hal-hal yang tidak kita ketahui, kita tahu saat ini kan. Kan pelan-pelan tuh. Itulah buah dari takwa. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang kalau sudah bertakwa kepada Allah, Allah beri solusi dari setiap problematika kehidupan yang sedang dia alami. Termasuklah kok sulit yang menjalankan ilmu ini. Nah, itulah dia. Maka awali dengan takwa. Jangan dibuat barengan maksiat dengan takwa. Nggak akan bisa. Dia harus bertakwa. Yang namanya takwa itu kan jalankan seluruh perintah Allah, tinggalkan segala larangannya. Kalau dibuat barengan susah lah. Mana bertakwa tuh? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Allah akan bimbing kamu. Allah akan ajari kamu. Kan itu tuh. Betapa banyak keutamaan takwa itu yang Allah berikan, ya. Bahkan ketika kita puasa supaya apa? Tattaqun. Kan itu tuh. Pelan-pelan nanti sampai pada tahap nanti ada masa kita akan merasakan betapa rindunya kita dengan ibadah. Kenapa kok nggak tertanam rasa rindu dalam ibadah? Kok nggak merasakan lezatnya ibadah? Kok nggak pernah khusyuk dalam ibadah? Ya jawabnya dosa. Kan dosa. Itu dia. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Itu kan sudah kita jelaskan sebelumnya Bunda. Ya. Yang menjadi masalah kita tidak merasakan rasa rindu ketika beribadah itu, ya letak masalahnya karena belum dihapus dosa-dosa yang melekat di dalam diri kita. Kalau sudah Allah hapuskan, muncullah rasa rindu itu. Coba jujur tanpa harus Bunda jawab. Jawab ya dalam hati ya. Oke? Sepakat jujur? Enggak perlu diungkapkan. Nah, jawab masing-masing. Kalau ternyata jawabannya tidak, berarti bermasalah, sangat bermasalah sekali imannya. Adakah kerinduan yang sangat mendalam di dalam hati Bunda? Kegembiraan yang sangat kuat sekali ingin segera bertemu dengan bulan Ramadan.
dalam hati nggak usah dijahat. Nah, dalam hati. Kalau ada berarti bagus imannya. Kalau tidak ada masalah besar dalam keimanannya. Karena para salaf dahulu itu 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar amaliyah Ramadan mereka diterima. 6 bulan sebelumnya mereka berharap agar kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, sudah. Nah, jadi perasaan rindu itu, makanya muncullah istilah marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan itu terambil dari kata rahaba, yurahibu, tarhib. Tarhib itu apa? Rahaba itu berlapang dada, gembira, senang yang amat sangat. Itu maksud rahaba. Ketika dia sudah begitu rindunya dengan bulan Ramadan, begitu gembiranya dia dengan bulan Ramadan, dia berlapang dada menyambut kehadiran bulan Ramadan. Dia siap melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan di bulan Ramadan. Dia pun akan mengatakan marhaban ya Ramadan. Jadi bukan selamat datang. Orang yang mengucapkan marhaban itu adalah orang yang sudah memang siap dia melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan di bulan Ramadan. Maka pantaslah dia mengucapkan marhaban ya Ramadan. Dari situlah muncul istilah tarhib. Persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan supaya nanti ketika masuk Ramadan, iya kan, kita sudah siap semuanya. Karena banyak orang yang mengucapkan marhaban ya Ramadan tapi hatinya sempit. Alah, THR nggak cair, apalagi sudah dibilang bos nggak cair THR tahun ini. Sempit tuh. Yang kedua, bakalan nggak makan, nggak minum. Udah sempit saja tuh. Banyak orang yang sempit hatinya menyambut bulan Ramadan, banyak. Itulah. Udah. Kenapa nggak begitu ada rasa rindu? Ya, itu perasaan itu. Maka yang pertama kali ini kan kita bentar lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Tanamkan perasaan yang mendalam bahwa Ramadan itu sangat penting. Sangat penting. Ya, kalau Ibnu Rajab mengatakan orang kalau sudah bulan Ramadan tak diampuni dosanya, tak akan diampuni dosanya pada bulan-bulan yang lain. Kalau sudah tidak diampuni di bulan Ramadan, tidak akan diampuni dosanya di bulan-bulan yang lain. Itu harus ditanamkan, Bunda. Ya kenapa? Karena bulan yang penuh dengan keberkahan, ampunan, rahmat, tak dia manfaatkan, apalagi di bulan yang lain, kan gitu tuh. Bulan yang penuh dengan keridhaan, kemurahan Allah, nggak dia manfaatkan, apalagi di bulan yang lain. Sudah pasti itu bermasalah. Nah, itu harus tertanam gitu. Maka goal dari Ramadan itu kan apa? Takwa. Goal dari Ramadan itu takwa. Nah, orang yang bertakwa itu yang kita sampaikan sebelumnya. Orang bertakwa sudah pasti dimuliakan Allah. Allah bimbing dia dalam mengarungi kehidupan ini. Allah ajari dia. Allah berikan solusi. Allah jelaskan kepada dia Furqan. Wa yukaffir ankum sayyiatikum. Bahkan Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya di masa lalu. Kan itu tuh. Cuman kan itu nggak tertanam, Bunda. Ini kadang belum lagi masuk bulan Ramadan, yang dipikirkan baju. Warna apa ya? Maka kalau ingin belanja, ya belanjalah sekarang. Jangan pula itu di situ masuk Ramadan di situ pula sibuknya. Tapi Ustadz, nanti bajunya keluar waktu bulan Ramadan. Sekarang masih yang lama-lama gitu.
Ya, untuk persiapan setelah Ramadan, kita persiapkan sekarang. Begitu. Apa ya? Nggak apa-apa Bunda, supaya Bunda fokus lagi. Jadi kalau di bulan, tapi jangan tinggalkan persiapan Ramadannya, itu yang paling utama. Coba baca-baca lagi apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang membatalkan pahala puasa. Itu beda tuh. Kalau saya biasanya Ustaz, sebelum Ramadan tuh untuk urusan segala perkaranya sudah saya selesaikan. Habis itu saya kalau di bulan puasa itu saya nggak. Nah bagus Bunda, cuman persiapkan lagi, perdalam lagi ilmunya. Apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan gitu kan? Apa saja hal-hal yang saya rasa kita ini sudah paham lah, hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi masalah membatalkan pahala puasa ini, banyak orang yang nggak mau mendalaminya kan. Ya puasa mengumpat, iya. Puasa nonton, iya. Dihabiskannya waktunya apa? Supaya nggak terasa bulan Ramadan dengan nonton. Nah, banyak yang seperti itu kan, batal lah pahala puasanya tidak batal, pahalanya yang hilang. Yang dilarang kita di dalam bulan Ramadan itu Bunda bukan yang haram. Yang haram itu ya di luar Ramadan pun ya tetap haram. Yang diharamkan Allah kita di siang Ramadan itu kan sesuatu yang halal. Kenapa yang halal bisa engkau tinggalkan, yang haram tidak? Kan abnormal tuh. Yang halal bisa dia tinggalkan. Sesuatu yang Allah halalkan bisa dia tinggalkan. Kenapa yang haram tidak? Kan ada yang aneh kan? Ya, coba nggak makan. Makan tuh halal, minum itu halal. Kita dilatih untuk meninggalkan yang halal. Supaya apa? Kalau yang halal saja bisa dia tinggalkan, apalagi yang haram. Maka kalau ada orang yang bisa meninggalkan yang halal, haram tidak, cacat dia. Nah, sebagai manusia, aneh. Baik, ada lagi? Ya tantangan itu sih Ustaz, punya anak remaja kan, dia lebih banyak HP-nya, cara nasihatnya ketika kan yang dipakai nggak ada masalah apa-apa. Ya. Apapun dia Bunda, pasti yang namanya nonton apapun pasti terlewatkan yang namanya nonton. Lalai. Apapun yang Anda tonton sekarang ini, tontonan itu pasti ada perempuan yang terbuka auratnya, pasti bermasalah kan. Bunda kalau nonton drama pastikan semua artis-artisnya pakai hijab kan. Bunda pakai hijab. Nah, kemudian laki-lakinya begitu nggak telanjang dada gitu kan. Nah, pastikan semuanya. Jadi itu yang merusak. Makanya kita kan mendapati bulan Ramadan itu sesuai dengan umur kita kan. Tapi kok rasa-rasa nggak membekas ya. Kok nggak ada yang jejak ruhani itu yang ditinggalkan begitu keluar dari Ramadan. Pasti ada masalah. Masalah. Sama dengan orang umroh lah itu. Jejak ruhaninya nggak ada yang dia tinggalkan sepulangnya dari umroh. Pasti ada masalah dengan umrohnya. Pasti ada masalah dengan hajinya. Kok nggak membekas gitu? Ya. Maka kalau begitu dahulukan ilmu. Mau masuk Ramadan ini ilmu dulu. Jadi minta sama ustadznya, apa yang harus kami persiapkan di bulan Ramadan. Bagaimana pasca Ramadan itu yang buahnya itu adalah takwa. Bisa meninggalkan jejak rohani. Ke sana dia larinya. Jangan lagi membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, nggak kesana lagi kajiannya Bunda. Insya Allah kita tahu lah. Nah, paling Kita membahasnya Ustaz. Iya, supaya naik Nggak sekali persiapan bulan puasa. puasa umroh. ada yang mau umroh? Amin. Boleh ini kapan? September 2026. Bulan berapa tuh? 9. Astagfirullah. Ya.
Bulan 9. Alhamdulillah. Ada lagi? Pakai travel apa Bunda? Hah? RWH. Alhamdulillah. Kemana dulu? Makkah dulu. Yang lain? 2026 insya Allah. Saya kalau nggak di bulan Oktober, saya di bulan November. Bulan November. Kita pakai jasa travel. Kalau saya karena bawa jamaah ibu-ibu yang khusus Pekanbaru, saya nggak berani mandiri Bunda. Kenapa? Karena susah nanti menghandle-nya kan. Semuanya harus perlu handling gitu kan. Tapi kita pakai jasa travel, kemungkinan itu insya Allah ya di bulan, belum, rencana awal bulan November. Tapi kita tidak tahu nanti musim peralihannya. Karena kan ini kan Ramadan dekat nih. Nanti bergeser pula nanti. Bisa nanti di bulan Oktober nanti sudah musim peralihan kan. Kita yang penting ambil di musim peralihan. Kalau di musim dingin crowded, ramai kali orang. Kalau bisa peralihan itu nggak panas, nggak dingin, jadi enak. Nah, nggak banyak. Kalau musim dingin tuh untuk baju kita aja udah penuh satu koper. Baju dingin tuh. Iya, apalagi yang ibu-ibu nih kalau pulang. Kalau bisa diikat koper tuh supaya nggak pecah dia. Bunda-bunda yang mau ikut boleh. Bunda-bunda yang mau ikut. Tapi ada yang minta request umroh plus Turki. Umroh plus Turki. Jadi mereka buat arisan startnya kemarin di bulan Desember buat arisan. Jemaah di mana? Ini jamaah yang di Yayasan Bunda, rombongannya Bu Madalena. Kemudian apa namanya, kemudian rombongannya Al Azhar dan beberapa jamaah-jamaah kita yang di luar itu, kajian-kajian saya yang setiap sore majelis taklim ada. Tapi kita belum diskusikan kan berapa biaya. Yang penting saya sampaikan ibu-ibu, arisan saja dulu. Kalau memang bukti keseriusannya, kalau memang nggak terkumpul uangnya tahun ini, tahun depan. Yang penting ada persiapan. Yang penting kan uang. Ya kan, uangnya itu maksudnya kalau sudah terkumpul tinggal pilih, Ustadz kami budget 25 juta. Yuk sepakat-sepakat kita ambil 25 juta. Ya kan kita ambil, kan gitu. Nah, kan. Kalau travelnya banyak, RWH itu minta ke kita kan, bawalah Ustadz jamaahnya travel kami. Silver pun bilang gitu kan, bawalah Ustadz melalui travel. Kita yang request Bunda, karena kita yang bawa jamaah, kita yang request. Ibu-ibu mau di mana? Mau di sini, di sini, di sini. Kita saja yang request, sesuaikan dengan budget. Yang penting kita bawa orang itu di atas 15 orang sudah bisa request. Di atas 15 sudah bisa request. Insya Allah Bunda. Jadi pelan-pelan, jadi ke sana. Nggak ada istilah nampaknya enggak lah dengan kondisi keuangan, nggak ada. Saya dulu juga seperti itu. Uang saya pernah 5.000 Bunda. Dan nikah saya. Dan nikah saya tuh. Waktu COVID. Kok bisa tinggal 5.000 gitu. Gimana saya mau umrah dan lain sebagainya. Cuman setiap saya melihat orang yang umrah, saya doakan mereka. Yang setiap saya lihat Ka'bah, berdoa saya di media, di mana-mana,
apa saja yang saya lihat, yang penting kalau Makkah Madinah berdoalah saya. Alhamdulillah Allah berangkatkan tanpa biaya. Kan itu, sejauh ini nggak ada saya biaya keluar. Cuman hanya saja berharap bisa memberangkatkan satu keluarga. Insya Allah kalau saya keluarga nanti baru mandiri gitu. Baru mandiri. Bisalah itu saya bawa 7 orang. Kalau sudah di atas itu susah kita. Nebeng. Nah, yang mau nebeng kan. Bisa. Kalau itu murah tuh. Modal 15 juta. Istilah 30 juta. 35 juta. Kalau macam saya bisalah bawa anak 2, istri 1, anak 2. Iya. Karena anak saya kan masih kecil-kecil Bunda. Bawa semua itu kan. Kalau di travel mana bisa tuh. Travel nggak bisa. Ya, sepanjang dia sudah pesawat itu kan nggak bisa. Harus digendong. Maksudnya harus nyusu baru, ya kan? Baik. Arisan saja Bunda. Dibuat apa gitu, nggak apa-apa. Ternyata setahun dapat 1 juta jadilah. Tapi kan ada usaha. Nah, ada usaha niat di situ. Insya Allah terkumpul berkah di November terus. Ikut. Nah, itu ada yang request. Cuman saya masih bingung nih, yang ibu-ibu sana minta umroh plus Dubai. Saya bilang, kalau umroh plus Dubai bisa, saya nggak bisa. Saya bilang gitu kan, makan di sana air mineral 30.000. Jadi saya bilang kan, jadi apa namanya, kalau ke Dubai itu pun nggak enak. Apa yang mau dilihat? Sejarah-sejarah nggak ada. Kalau mau umroh plus itu saya sarankan Turki, Uzbekistan. Itu lagi viral sekarang. Memang banyak didatangi gitu kan. Kemudian Palestina. Kalau udah Palestina itu bisa sepaket. Mesir, Jordan, Palestina. Karena kan bertetangga semuanya itu. Dekatnya itu. Jordan perbatasan dengan Palestina. Apalagi alhamdulillah sekarang lebih mudah nih ke Palestina. Lebih mudah. Karena mungkin sudah apa namanya, adanya perdamaian itu kan dan sebagainya. Lebih mudah. Hanya saja kita ngasih keuntungan ke Israel kan. Itu saja. Kan kita pakai visa Israel, bukan visa Palestina. Palestina kan pakai mata uang Israel. Jadi kalau kita berangkat ke sana, yang diuntungkan bukan Palestina, ya negara Israel. Tapi tidak, gimana lagi kan? Sedangkan sunnahnya memang mengunjungi 3 negara kan? Kan Makkah, Madinah, Palestina. Ya. Yang handling bukan kita, ada yang handling di sana. Saya hanya bimbing ya sepanjang perjalanan ceramah, kemudian tadabbur Al-Quran di sana, sholat tahajud, muhasabah, kemudian menjelaskan semua tempat-tempat yang bersejarah. Yang karena berhubung ibu-ibu itu sudah berangkat semuanya, kan kita coba berangkat ke tempat yang tidak pernah dikunjungi, seperti ke kuburan Khadijah di Ma'la. Walaupun dekat di Makkah, tapi jarang orang kan ke sana gitu kan. Rata-rata ke Baki. Kemudian kalau Bunda mau umroh, ada paket-paket ke Al-Ula, lebih baik tidak. Capek seharian. Lagian nggak ada di sana. Itu kan di Madain Solehnya Ustaz. Iya, tapi sebenarnya di Al-Ula itu malam itu tempat party itu. Malamnya tempat party itu. Nggak cocok rasanya ke sana. Nah, baik.
Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.